Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah peminatan, yakni People Power di Filipina. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Peristiwa People Power di Filipina ini merupakan gerakan damai pada tanggal 22 sampai 25 Februari 1986 untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos sendiri sudah menjadi presiden Filipina sejak tahun 1966. Gerakan ini dilakukan melalui demo besar-besaran secara damai. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari kaum agama dan pihak militer. People Power merupakan perjuangan panjang dari rakyat Filipina dalam menentang rezim Ferdinand Marcos. Jadi Ferdinand Marcos menjadi presiden Filipina dari tahun 1966 sampai kurang lebih 1986, kurang lebih hampir 20 tahun. Adapun latar belakang dari People Power di Filipina antara lain yang pertama rezim Ferdinand Marcos yang sangat diktator. Ingat, pemerintahan semakin lama akan memunculkan pemerintahan yang diktator otoriter. Selanjutnya, utang Filipina yang semakin besar, kurang lebih 25 miliar dolar. Kemudian penangkapan oposisi dan pembunuhan terhadap Benigno Aquino. Selanjutnya, adanya kecurangan pemilu 1986. Kita akan membahas mengenai sekilas Filipina di bawah masa Ferdinand Marcos. Marcos sendiri menjabat presiden dari 30 Desember 1965 sampai 25 Februari 1986. Marcos menjadi presiden semenjak memenangkan pemilu 1965 mengalahkan Diosdado Macapagal. Ferdinand Marcos memiliki istri yakni Imelda Marcos yang sangat bergaya hidup mewah. Pada awal pemerintahannya, Marcos melakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, membesarkan sejumlah konglomerat, memberikan konsesi monopoli kepada beberapa pengusaha. Akhirnya pada tahun 1969, negara terlilit hutang yang sangat besar. Marcos ini selalu memenangkan pemilu dari 1965, 1969, 1973, sampai 1986. Pada tahun 1972, Marcos menyatakan bahwa negara dalam kondisi darurat, kemudian mengerahkan militer untuk membasmi lawan politiknya. Majalah Forbes menempatkan Marcos pada posisi kedua sebagai pemimpin terkorup di dunia. Ini merupakan kebijakan-kebijakan dari Marcos yang kurang lebih hampir sama dengan Presiden Indonesia, yakni kebijakan Presiden Soeharto. Ferdinand Marcos dengan istrinya Imelda Marcos ini disamakan dengan Raja Louis ke-16 dan permaisurinya yakni Maria Antoniette dari Prancis. Adapun beberapa pihak yang menentang Ferdinand Marcos antara lain pada tahun 1972 muncul gerakan EDSA yakni Epifano de los Santos Avenue, yakni gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai. Benigno Aquino ini merupakan anak dari Benigno Aquino menjadi oposisi terhadap rezim Marcos. Benigno Aquino ini pernah dipenjara oleh Marcos. Kemudian Benigno Aquino dibunuh pada tanggal 21 Agustus 1983 oleh pembunuh bayaran yakni Rolando Galman. Perjuangan dari Benigno Aquino kemudian dilanjutkan oleh istrinya yakni Corazon Aquino. Selanjutnya, Presiden Ronald Reagan dari AS juga mengecam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Marcos, yang mana banyak sekali melakukan penangkapan serta pembunuhan terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah Filipina. Adapun gerakan People Power sendiri ini dilatar belakangi pada pemilu 1986 itu mempertemukan Ferdinand Marcos melawan Corazon Aquino yang dimenangkan oleh Marcos. Hal ini ditandai dengan berbagai kecurangan. Corazon Aquino kemudian menyerukan demonstrasi di Filipina atau sering disebut sebagai pembangkangan sipil. Gerakan dari Corazon Aquino ini mendapatkan dukungan dari Kardinal Jamaisin dan Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile, serta dukungan dari pihak militer. Demonstrasi yang semakin besar membuat Presiden Marcos pada tanggal 25 Februari meninggalkan Filipina dan menuju Hawaii, Amerika Serikat.
Gerakan rakyat yang melakukan demo ini sering disebut sebagai people power atau kekuatan rakyat, yang mana berhasil menggulingkan pemerintah Ferdinand Marcos yang berkuasa kurang lebih 20 tahun. Ini sama kejadiannya dengan reformasi Indonesia pada tahun 1998. Demikian materi mengenai people power di Filipina. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.